Jadi ini adalah merupakan kebodohan daripada seorang Abraham Kefas saja untuk membodohi dirinya sendiri dan membodohi banyak orang. Dalilnya Yohanes 17 ayat 3. Yohanes yang kekal itu. Yohanes yang kekal itu. Oke, baik saudara sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua, salam sehat dan sukses selalu. Berjumpa lagi dengan saya di channel saudara. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah cuplikan video buat saudara, dan video ini sangat penting sekali bagi saya untuk saya bagikan. Walaupun video ini sudah sangat lama, tapi ada hal penting dan ada hal yang menarik sekali saudara, di mana di dalam video ini adalah pengalaman seorang mantan pendeta alias seorang mualaf yang telah mengakui dan meyakini bahwa Yesus adalah seorang Muslim, dan dia juga mengatakan dan membuktikan fakta di dalam kitab Injil saudara, bahwasanya Yesus menyuruh para murid-muridnya atau para pengikutnya untuk bersyahadat, untuk sholat, bahkan untuk naik haji. Ya, fakta ini akan dikemukakan oleh seorang mantan mualaf alias mantan pendeta. Dan sebelum kita berkomentar, mari kita simak dulu videonya saudara. Ini dia videonya saudara. Pengalaman saya menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya juga mengajarkan kalau saya gereja-gereja karismatik beda dengan gereja ortodok, beda dengan gereja Advent, beda dengan gereja-gereja lain. Jadi semua gereja itu punya aturan dan tata cara ibadah mereka masing-masing. Benarkah Yesus seorang Muslim? Saya akan memberikan faktanya. Dan faktanya ini dari kitab Injil. Saya akan jelaskan. Yesus mengajar umatnya untuk bersahadat, sholat, zakat, bahkan naik haji. Mengapa umat Kristen yang percaya ajaran Yesus justru meninggalkan ibadah tersebut? Bahkan perintah untuk bersujud sebagai ibadah mereka, menggantikannya maaf dengan bernyanyi, dengan tata cara ibadah Nasrani atau orang Kristen yang sekarang. Saya ulangi ya saudaraku, Yesus mengajarkan umat bersahadat. Yang pertama, dalilnya Yohanes 17 ayat 3. Yohanes yang kekal itu. Yohanes yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kalau di dalam agama Islam bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes bersaksi kepada Bani Israel bahwa Allah atau Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yohanes bersaksi, Nabi Yahya bersaksi bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Ini syahadat. Ya, mungkin saja ini kemungkinan Abraham Kefas ini punya masa lalu, punya masalah pribadi sendiri, sehingga dia berbicara seperti orang yang tidak memahami Alkitab. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Kalau dia adalah seorang mantan pendeta dan dia adalah seorang guru, dia adalah seorang pengajar, tentu dia tidak menyimpulkan dengan mudah terkait dengan Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Tetapi beliau mungkin punya masalah sendiri. Bahkan sangat lucu juga dia mengatakan bahwa Yohanes yang kekal itu. Padahal di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan Yohanes yang kekal itu. Tetapi yang ada yaitu Yesus yang kekal itu. Ya, Yesus yang kekal itu. Artinya kalau Yesus yang kekal itu, artinya apa? Yesus yang awal dan yang akhir, sampai selama-lamanya. Berarti menunjukkan Yesus itu adalah Allah, bukan seperti yang dikemukakan oleh fakta daripada seorang mantan pendeta ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mengatakan
menyimpulkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga bahwa Yesus telah mengajarkan dan Yesus telah menyuruh para murid-muridnya atau para pengikut-pengikutnya untuk sholat, untuk bersyahadat, dan bahkan untuk naik haji. Bagi saya ini adalah tidak ada tanda-tanda penafsiran yang menunjukkan seperti itu. Jadi ini adalah merupakan kebodohan daripada seorang Abraham Kefas saja untuk membodohi dirinya sendiri dan membodohi banyak orang. Ya, semoga beliau menonton video ini dan beliau lebih mencari pengertian yang benar lagi supaya tidak membodohi banyak orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Abraham Kefas mengatakan bahwa seharusnya orang Kristen itu tidak seperti sekarang ini. Mereka harus mengikuti ajaran Yesus. Bahkan mereka sudah masuk ke suatu tahap yang keluar daripada ajaran Yesus, yaitu bernyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, memuji-muji Tuhan, lain dan sebagainya. Akhirnya dia minta maaf sendiri. Minta maaf. Apa? Karena memang dulunya dia adalah seorang mantan pendeta, tetapi ternyata dia itu tidak mendalami terhadap Alkitab, isi Alkitab, tidak memahami lebih dalam terkait dengan isi Alkitab, sehingga dia mengatakan dan menyimpulkan itu seperti itu. Ya saudara, jadi ini merupakan tanggapan saya tidak panjang lebar karena saya hanya meluruskan saja. Ya, semoga beliau ini cepat mendapat hidayah yang baru supaya tidak mengorbankan banyak orang, tidak membodohi banyak orang. Itu saja saudara. Jika saudara punya pendapat yang lain, tinggalkan di bawah kolom komentar, kita akan bahas di minggu yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.